Ingat nggak waktu dicabut itu peraturan KPU nomor 731 kalau nggak salah itu kan ada juga pernyataan bahwa selama 5 tahun tidak boleh dimasalahkan. Aturannya mana gitu loh. Banyak pengkondisian untuk memuluskan Gibran ini. Jadi apa yang keluar subjektivitas dari KPU itu dituliskan di situ. Bukan subjektivitas ya, mungkin ada ya tanda kutip dugaan pesanan kan. Kan begitu. Concern Anda terhadap masalah Gibran ini, silakan Anda eksplorasi. Kami ini hampir semua berangkatnya dari surat keterangan Dirjen. Kami itu siapa? Ya orang-orang yang seperti TR, ini ke RST sekarang ya. Oke, Anda tidak bicara atas RRT. nama Bonatua Silalahi lagi. Ya, RRT Stop. sekarang. Tapi Anda bicara atas RRT. Atas nama RRT Kuasa karena hukum Anda kuasa RRT. hukum RRT. Oke, silakan. Iya. Dari awal kan kita dapatkan informasi itu surat keterangan dari Dirjen Dasar dan Menengah kalau nggak salah itu tahun 2000. Dikdasmen. Iya, 2019. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya, pada waktu Gibran menjadi wali kota. Itu kan perlu Bukan Gibran menjadi wali kota, Gibran mau nyalon. Ya, wali kota. Persyaratan menjadi wali kota. Ya. Itu kan big question mark buat kami. Ya, siapa saja sebenarnya ya kan yang mendapatkan pejabat negara siapa saja yang selalu di backup dengan surat keterangan itu? Apakah anggota DPR sebagai pejabat negara harus pakai keterangan dari Dirjen? Apakah siapapun juga yang menjadi pejabat negara, bupati, gubernur harus ada? Berarti ngurusin begitu aja surat keterangan. Surat keterangan itu kan jelas bahwa Bidan telah menyelesaikan adalah grade 12 itu ya dari dan sebagainya itu. Berarti kan kedirjenan atau kementerian kan mempunyai ijazahnya sehingga mereka berani memberikan keterangan itu. Atau bukan ijazah, artinya surat keterangan bahwa dia telah menyelesaikan itu kan pasti ada. Pasti secara kertas. Kenapa bukan itu yang ditunjukkan kopinya? Kenapa pakai keterangan? Ini kan jadi pertanyaan. Kalau memang ada, ya tunjukkan kopinya. Kalau dengan keterangan, nah inilah yang menimbulkan sekarang ini orang-orang itu cari tahu. Jadi sebenarnya yang membuat kericuhan ini bukannya teman-teman. Sorry, diulangi lagi. Apa yang harus ditunjukkan harusnya? Kalau dia berarti kan mempunyai aslinya sehingga dia memberi keterangan bahwa telah menyelesaikan. Berarti kan ada dokumen. Ya, dokumen Gibran bahwa dari sekolahnya itu yang kenapa itu yang nggak ditunjukkan? Minimal 2 ditunjukkan. Dokumen Gibrannya sama penyetaraannya. Keterangan penyetaraan. Kenapa harus pasang badan hanya untuk memberi keterangan ke masyarakat? Ada loh, contohnya kan begitu. Mana? Lah, inilah yang membuat keramaian selama ini mereka bertanya. Itu wajar. Dan kemudian dilegitimasi oleh KPU dengan mengeluarkan aturan yang mengecualikan untuk Pilpres kan? Jadi Pilpres dikecualikan. Pasal berapa dari KPU peraturan KPU nomor 19. Waktu Gibran Pilpres nggak usah menyertakan ijazah SMA-nya. Waktu dia ini. Jadi unik juga gitu ya. Silakan. Kalau kita bicara seharusnya sama dengan pejabat negara yang lain.
Lah kalau memang seperti ini berarti yang lain pun juga harus demikian. Kenapa beda? Why different? Ya. Itu kan pertanyaan. Kenapa? Seperti waktu itu. Ingat nggak waktu dicabut itu peraturan KPU nomor 731 kalau nggak salah itu kan ada juga pernyataan bahwa selama 5 tahun tidak boleh dimasalahkan. Aturannya mana gitu loh. Banyak pengkondisian untuk memuluskan Gibran ini. Mana ada aturan tidak boleh dimasalahkan selama 5 tahun. Undang-undang apa yang ada pengaturan seperti itu? Jadi apa yang keluar subjektivitas dari KPU itu dituliskan di situ. Bukan subjektivitas ya, mungkin ada ya tanda kutip dugaan pesanan kan? Kan begitu. Yang dicabut kemarin. Surat keterangan itu biasanya digunakan hanya sekali, kecuali penetapan atau keputusan. Contohnya KCCK contohnya. Surat, dan itu pun harus aslinya. Lah, ini ada dua ya, keanehan artinya kejanggalan itu. Ini surat keterangan yang diberikan, kemudian ada legalisir lagi di situ. Berarti ini kan tidak digunakan sekali. Berarti digunakan untuk yang lain. Ngapain pakai legalisir? Digunakan untuk yang lain. Maka patut diduga untuk persyaratan sebagai wakil presiden itu bukan menggunakan surat keterangan baru, tapi menggunakan surat keterangan itu juga yang dilegalisir. Ya mungkin pejabatnya udah lain, mungkin tidak bisa kompromi mungkin dan sebagainya, sehingga agak aneh kenapa nggak dibikin surat keterangan baru. Kan begitu. Padahal itu surat keterangan doang tuh, bukan dokumen. Masa surat keterangan yang sudah diserahkan dilegalisir. Jadi pertanyaan saya, siapa yang nyerahkan ke Dirjen lagi untuk legalisir? Kan itu kan sudah dikuasai oleh KPU. Berarti ada yang mengirim lagi ke sana. Jadi sobat RH sekalian ya, menarik ya yang dipermasalahkan Bro Al-Katiri ini soal surat keterangan yang dilegalisir. Bukan, surat keterangan tentang pendidikan Gibran oleh waktu itu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena kok cuman ada surat keterangan, padahal harusnya ya kalau ada ijazahnya yang dirujuk oleh surat itu. Iya, yang dirujuk oleh surat itu ya dua-duanya tunjukkan harusnya kan. Dua-duanya harus diserahkan. Bahkan jadi menyerahkan surat itu lalu tandemnya kan, ditandem kan. Nih, ini kayak saya misalnya. Nama saya ganti. Nah, saya tandem dengan keputusan pengadilan. Nah, lalu ya kan. Nah, ini putusan pengadilannya untuk membuktikan bahwa saya punya dokumen aslinya kan, gitu. Nah, kalau ini harusnya ya begitu gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau pakai surat keterangan itu nggak boleh dilegalisir surat keterangannya. Kan sudah dikuasai KPU. Iya, dikuasai oleh KPU. Lalu berarti minjem dari KPU DKI. Ya, itu. Bukan, KPU Solo. Gitu bro ya, paham ya? Dibalikin lagi ke Dirjen untuk tanda tangan. Jadi agak aneh gitu. Atau jangan-jangan dia udah kreatif, mungkin sudah siap-siap dia fotokopi duluan. Jangan. Kayak kita ya. Sebagai pertinggal. Begitu kita lulus kita bikin 20 legalisir gitu. Mungkin juga sebagai pertinggal. Tapi bagaimanapun surat keterangan seperti itu harusnya nggak boleh ya. Digunakan sekali dan asli. Iya, gitu. Oke. Apalagi bro, ya. Jadi saudara sekalian, soal Gibran ini kenapa kemudian penting soal keterangan Dikdasmen itu, pendidikan dasar dan menengah itu ya waktu 2019, karena ini menjadi legitimasi ya untuk mengatakan bahwa Gibran tamat SMA. Karena kursus kan di UTS insert atau di insert bahkan itu disetarakan dengan kelas 12, which is itu berarti kelas 3 SMA. Sementara sekolah dia di Orchid Park Secondary School OPSS Singapura itu disetarakan dengan kelas 10 dan 11. Sehingga Gibran merasa punya legitimasi untuk mengatakan dia tamat SMA. Jadi dari SMP 1 Solo, kemudian kelas 10-11-nya di OPSS, Orchid Park Secondary School, dan kelas 12-nya di Insert, UTS katanya. Nah ini yang kemudian dipermasalahkan orang. Nanti makanya dan bertentangan kan dengan itu.
bertentangan dengan peraturan yang baru itu yang bahwa masalah SMA tidak dimasalahkan. Kalau S1 buktinya kan surat keterangan. Ya kan bertentangan sudah. Seharusnya kan tidak ditunjukkan surat keterangan, cukup ijazah S1-nya. Di satu pihak disangkal bahwa tidak perlu adalah ijazah SMA luar negeri dan sebagainya, tapi keterangan itu menunjukkan ijazah SMA. Ini kan bertentangan. Pokoknya dari sisi substansi dan tata administrasinya nggak karu-karuan kira-kira gitu. Kacau beliau, apalagi kemudian dikasih pengecualian, ya kan? Pengecualian itu ya seperti tercantum dalam peraturan KPU. Ada nggak presiden sebelumnya seperti itu? Ya, pokoknya ada pengecualian lah sehingga Gibran nggak perlu menunjukkan ijazah SMA, ya kan? Karena tapi dikecualikan. Surat keterangan SMA kan bingung juga kita. Coba kita bacakan ini pengecualiannya tuh gini ya. Yang ada viral pasal KPU tak wajibkan PKPU tak wajibkan lulusan SMA jika sudah punya ijazah perguruan tinggi, bertentangan dengan undang-undang. Ya. Jadi dia ada bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ya, ayat 1 itu soal itu ya. Huruf M dikecualikan bagi calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ini kacau. Kacau. Jadi satu pihak dikeluarkan. Ya, jadi yang penting kalau dia dari luar negeri nggak perlu menunjukkan buktinya. Padahal ada surat keterangan yang dipakai. Itu kan berarti mengkonfirmasi itu adalah hasil SMA. Yang seharusnya tidak perlu. Bisa ada surat keterangan tetapi dokumennya nggak ada yang dikasih keterangan itu, yang dirujuk itu, gitu ya maksudnya. Seharusnya surat keterangan itu tidak dikeluarkan kalau itu konsisten kan? Jadi mestinya ketika minta surat keterangan itu ada arsip yang disodorkan, dalampirkan, ya kan? Oke. Pasal 18 ayat 3 itu yang soal pengecualian itu ya. Jadi ini memberikan karpet merah bagi yang tidak punya dokumen SMA di luar negeri. Tapi punya surat keterangan. Atau punya ijazah S1 konon gitu ya. Oke bro, silakan Anda wrap up dan closing statement untuk hal ini. Jadi begini, ya sebenarnya yang bikin masalah, bikin rame-rame ini bukan dari pihak kalau RRT maupun Bona. Kalau Bona itu kan penelitian murni ya, RRT dan sebagainya. Tidak, karena memang ya kan, produk-produk yang dikeluarkan oleh kementerian itu adalah produk-produk yang memang aneh, yang memang janggal. Lah terus kalau memang janggal, memang kita nggak boleh mempertanyakan. Oleh sebab itu kita ingin bertemu dengan orang-orang yang terlibat atau yang bertanggung jawab terhadap dokumen itu. Itu pun tidak ditemui. Itu kan big question mark. Nah memang kalau memang negara ini mau tertib dan sebagainya, ya tertib azas dan sebagainya kan, itu harus dilakukan. Dan yang sekarang ini, yang di Irwasum itu kan belum ada informasi sampai sekarang. Seharusnya sudah ada. Tapi kami bersyukur bahwa itu terkonfirmasi bahwa pembatalan, artinya pembatalan apa istilahnya itu, penyelidikan itu yang dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan itu sudah tidak berlaku. Karena sudah ada keluar surat baru dari Irwasum menyatakan ini masih diproses. Penghentian itu berarti teranulir dengan adanya surat Irwasum itu. Jadi banyak kendala-kendala seperti ini. Oleh sebab itu ke depan mudah-mudahan biar tertib dan biar negara Indonesia ini tenang, damai dan sebagainya, penegakan hukum itu harus dilakukan dengan sesuai ketentuan yang dibuat, ketentuan yang berlaku. Nah kalau semuanya bertentangan, cuma tidak ditindak, kemudian berlawanan juga. Sampai sekarang ini masalah Perkap kan belum dibuka sampai sekarang, bahwa pemeriksaan laboratorium bertentangan dengan Perkap yang ada. Ya itu sudah. Ya udah, anggap artinya untuk kalau kita mau melaksanakan undang-undang, ketentuan dan sebagainya yang mengatakan bahwa Indonesia ini ada menghargai supremasi hukum dan sebagainya, hukum adalah panglima, negara kita adalah negara hukum. Jangan diklaim lagi seperti itu kalau hukum dibiarin seperti ini. Katakan negara hukum, tapi faktanya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh otoritas itu sendiri gitu loh. Oke, closing statement apa lagi? Do the best in the future. Yes. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Al-Kathiri ya, dua hal yang kita bahas soal
permohonan Bonatua Silahi, pemain baru soal ijazah ini, ya kan, ke Komisi Informasi Pusat, dan sekarang masuk tahap mediasi. Dan Andri dalam sidang awal mengatakan mereka tidak menguasai dokumen yang diminta, which is adalah dokumen ijazah Jokowi saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, dokumen Gibran yang mendapatkan keterangan penyetaraan kelas 12 dari waktu itu Ditjen masih ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sekarang Kementerian sudah, di mana dibuat surat keterangan tetapi yang dirujuk dari surat keterangan itu nggak jelas apa yang dirujuk itu. Kenapa tidak diserahkan surat yang memang berbekal dari UTS itu kan? Harusnya itu yang diserahkan, sementara keterangan itu hanya sebagai bahan untuk mengkonfirmasi bahwa ini selevel SMA. Tetapi juga yang menjadi masalah adalah kok surat keterangan itu dipakai lagi. Padahal kan theoretically itu sudah diserahkan di Solo, tiba-tiba muncul legalisir. Iya. Surat keterangan berarti dipinjam surat keterangan dia, atau dia mungkin dia udah kreatif, dia fotokopi sebelumnya sebagai pertinggal. Tapi apapun itu, harusnya surat keterangan itu diminta lagi. Seperti kita bikin keterangan kelakuan baik, kan nggak bisa dipakai terus menerus gitu ya. Oke lah, mudah-mudahan nanti kita akan lihat bagaimana informasi baiknya. Yang jelas kalau kita berpatokan pada dokumen yang dikeluarkan baik KPU Solo, ya KPU Solo itu sudah mengeluarkan dokumen yang 2010-nya, KPU DKI 2012, dan kemudian KPU RI 2019, 2014 kita belum dapat. Ini Jokowi ya? Ya Jokowi ya. Maka sesungguhnya yang periode pertama belum keluar di Solo? Belum. Maka sesungguhnya ijazah yang diberikan itu ya sama sebagaimana yang disampaikan oleh Bareskrim pada tanggal 22 Mei, oleh Dian Sandi kader PSI pada tanggal 1 April, dan sebelumnya pada saat reuni kehutanan atau oleh Sigit Sunarto, dosen Fakultas Kedokteran UGM. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan pembicaraan ini bermanfaat, tidak membuat Anda bingung. Karena seringkali pembicaraan soal hukum ini teknis, tetapi benang merahnya sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jadas.